Wah, kayaknya lagi error nih Aseptariat Cahyadi. Masa esen tenggiri sabun yang buat mancing lele mau dipakai mancing ikan mas? Emangnya bisa? Udah gitu makainya cuma 1 tetes. Aneh-aneh aja deh. Dan ya, kok malah dapet amplop. Tonton videonya sampai selesai ya. Jadi ceritanya kayak gini ya. Setelah hampir 3 minggu lebih Nicole terbaring lemah di kasur karena sakit tipes. Ini momen kebangkitan hari pertama bisa ikut lagi ke kolam buat bikin konten MH Mancing. Thank you ya buat kemarin yang udah doain. Seperti biasa masih bersama Apih Pejero dan Aseptariat Cahyadi. Ini padahal waktu mancingnya tuh nanti mulainya jam 2 tapi setengah 1 udah nyampe kolam. Peserta lain belum ada yang datang. Ini kita langsung cari tempat yang enak aja buat prepare ya. Oh ya om, sekedar survei kecil-kecilan aja, tolong dijawab di komen ya. Kalau anda semua nonton konten mancing itu paling seneng bagian apanya? Bagian adegan pas strike dapat ikan, bagian pas nyepil peralatan, atau bagian adegan pas ngeracik umpan, atau adegan apa? Tolong kasih tahu kita lah. Oke, just for your information, tas mandala yang biasa kita pakai buat bawa esen tuh udah almarhum ya, udah nggak bisa dipakai, udah robek, kita ganti pakai tas baru. Ini nih kolas dadah ke Apih Pejero pamit ya karena mau ikut Aseptariat Cahyadi bikin umpan. Dan Aseptariat Cahyadi pun check out 2 bungkus pelet bandul pengumpul iklan di warung kolam ini. Papau drivernya MH Mancing lagi wudhu mau sholat duhur. Pakai esen yang mana Sep? Ada walang melon sama yang ini, yang varian baru nih, tenggiri sabun. Main keras, main lemah. Oh ini kalau dikasih keras kayaknya nyengat ya kalau yang ini, kalau dipakai galah tambahan ikan mas. Kan itu buat lele, bisa emang? Nggak tahu lah, dicobain dulu ya. Asik. Cek. Kita tes tenggiri sabun buat mancing ikan mas, bagus nggak? Kasih berapa tetes ya? Kalau ini buat galah tambahan ikan mas di 1 aja lah. 1 tetes aja. Asli nggak 2? Asli, udah kenceng banget itu. Wah mantap. Oh, ini tes dulu 5 aja. Nggak ada yang kenceng ngebut, nggak ada? Ntar, gampang kalau soal ngencengin. 5 tetes walang melon. Sip. Setelah esennya ditetes ke masing-masing plastik, lalu Aseptariat Cahyadi pun dengan serta-merta menambahkan masing-masing 3 sendok tepung aci atau sagu ya. Dan acara selanjutnya adalah acara siraman ya, dimana tepung kanjinya tuh disiram pakai air 1 gelas kayak gini aja. 1 gelas minum kayaknya masih kurang nih, ditambahin seuprit kayak gini aja. Kalau ditanya takaran pastinya tuh bikin kayak gini tuh emang susah jelasinnya. Kayak gini mah ya bisanya dibikinnya karena jam terbang sama pengalaman aja lah. Nah ini nih penampakan esen yang walang melon. Kalau yang ini yang tenggiri sabun, baru aja di launching udah ada tuh yang palsu-palsunya di marketplace lain. Pusing, hati-hati ya kalau mau beli, jangan sampai dapetin yang palsu. Nah kalau umpan acinya udah setengah matang tuh lalu dibegini-beginikan ya, lalu diikat seperti ini. Nah kalau udah diikat seperti ini, diemple-emple sebentar aja lalu dimasukin rebus sampai mateng. Nah kalau udah begitu lanjut ya rebus yang satunya lagi nih, yang tenggiri sabun ya. Sementara itu di tempat lain Apih Pejero pun sebelum melakukan aktivitas memancing ya melakukan pemanasan dulu supaya nanti aktivitas mancingnya itu berjalan dengan lancar. Dan tanpa disangka-sangka Aseptariat Cahyadi sudah datang dengan membawa umpan. Dan inilah baskom-baskom kehidupan yang siap untuk digunakan. Sementara Aseptariat Cahyadi mempersiapkan bandul pengumpul ikan, ini Apih Pejero tiada henti-hentinya chatting bersama janda. Dan buat yang komen-komen kemarin tuh yang nanya-nanya itu pelet bandulnya pelet bandul apa? Ini tuh pelet bandul 781 ya, biasanya di warung kolam atau di toko-toko pancing juga banyak. Oh iya, untuk umpan kanjinya ya setelah jadi itu jangan lupa direndam dulu pakai air kolam lah biar dingin umpannya, biar bisa digunakan. Oke, tahap selanjutnya Aseptariat Cahyadi mempersiapkan mata-mata kail yang akan digunakan. Setelah itu Apih Pejero pun menyodorkan jorannya untuk sesegera mungkin disetting ya supaya nanti enak-enak saat dipakai. Jadi kalau urusan preparing yang kayak gini tuh emang tugasnya Aseptariat Cahyadi. Kita sebagai personil MH Mancing sejati di sini harus bekerja sesuai tupoksi masing-masing, tidak semata-mata dan sekonyong-konyong untuk menciptakan keselarasan. Tiba-tiba datanglah adik-adik kecil ini yang diantar ibunya untuk bersuap foto. Setelah kita menunggu hampir 1 jam lebih, akhirnya kita pun memutuskan untuk bergeser posisi mengganti kolam karena di kolam ini tuh nggak ada peserta yang datang. Pesertanya cuma ada 2 orang, MH Mancing dan yang satunya lagi. Masa kolam segede ini mau dipancingin sama 2 orang? Ya udah ganti kolam aja. Ini pengalaman baru kita sampai seperti
seperti ini ya. Udah bikin umpan, setting joran, mancingnya malah nggak jadi, nggak ada peserta yang datang. Kita pun menjalin komunikasi dengan kolam-kolam lain ya, dan alhamdulillah nemu satu kolam yang nanti mulainya tuh jam 4 sore. Setelah melakukan perjalanan selama 1 jam menggunakan jalur tol, akhirnya kita sampai di kolam ini nih. Ini kolamnya lebih besar dari kolam yang tadi ya. Kita nyampe ke sini tuh sekitar jam 3 sore ya, masih ada waktu 1 jam sebelum mancing dimulai. Walau hobiku mahal, tetap enjoy tanpa hutang. Wih, mantep. Ada lagi nih, daripada mancing keributan lebih baik mancing ikan. Wah, mantap. Karena kita udah kelelahan banget, sampainya di kolam ini langsung pada makan nasi padang. Tapi berhubung Nicole masih dalam masa-masa pemulihan, jadi nggak boleh makan sembarangan. Ini dikasih bekal dari rumah sama istri. Dan inilah momen ketika pelet bandul kita tuh disita sama om kolam. Walaupun kita udah jelasin begini, tapi tetap aja peraturan kolam di sini nggak boleh bawa pelet bandul dari luar. Yes, kalau bagi kita hal seperti ini tuh nggak masalah, karena kita juga menjunjung tinggi dan menghargai aturan di setiap kolam ya. Dan kita pun check out lagi 2 bungkus pelet bandul pengumpul ikan di warung kolam ini. Dan untuk umpan kanjinya kayaknya masih bisa dipakai, jadi nggak usah bikin-bikin lagi. Setelah melakukan perdebatan dengan dirinya sendiri, akhirnya Aseptariat Cahyadi memutuskan umpan yang pertama dipakai itu yang walang melon ya. Dapat lapak 3. Oke, di sini durasi mancingnya 5 jam ya, dari jam 4 sore sampai jam 9 malam. Total peserta kali ini ada 22 lapak. Dan ya, waktu mancing pun resmi dinyatakan dimulai. Langsung aja lemparan pertama nih om. Jujur ya, setengah jam pertama tuh lambat banget, belum dapat ikan satupun. Padahal lapak lain tuh udah banyak yang dapat ikan babon 7 kilo up. Dalam situasi seperti itu, Apih Pejero pun mengecek kualitas wangi umpan walang melon. Menurut Apih Pejero, umpannya ini tuh kurang kenceng ya, karena Apih Pejero itu suka umpan yang tetesannya tuh kenceng-kenceng, sementara Aseptariat Cahyadi biasa mulai dari lemah dulu. Dan inilah detik-detik kita disamperin sama om kolam yang tugasnya mengecek umpan ke setiap lapak pemancing ya, supaya tidak ada kecurangan di sini. Dan alhamdulillah nggak ada masalah di semua umpan yang MH Mancing gunakan. Dan ya, setelah sekitar 40 menitan kita baru strike 1 nih om. Kira-kira segede apa ya ikan yang naik kali ini? Langsung aja diserok sama Aseptariat Cahyadi, dan ternyata ikannya tuh masih dapat ikan kecil, tapi nggak apa-apa, lanjut. Nah, jadi kayak gini nih cara ngecek wangi esen yang di umpannya tuh keluar nggak. Jadi dicewol dikit, lalu digerinyil di tangan, lalu diambuan ya ke hidung. Nah, seperti itu tuh bakal ketahuan wanginya keluar apa enggak. Dalam situasi strike yang mengkhawatirkan ini, Aseptariat Cahyadi konflik batin. Dia pun memutuskan mengganti umpan untuk menggunakan umpan yang tenggiri sabun. Dan ya, ternyata analisanya tepat. Baru 1 kali lemparan umpan tenggiri sabun langsung dilahap ikan. Langsung ya? Dan kayaknya ini tuh disambar sama ikan yang size-nya lumayan deh tuh lihat. Langsung diserok sama Aseptariat Cahyadi dan landing. Lalu Aseptariat Cahyadi memasukkan ikan tersebut ke dalam kantong untuk dibawa ke pusat penimbangan ikan-ikan. Untungnya ada Papau, drivernya MH Mancing, yang bersedia mengangkat ikan ini ke pusat penimbangan ikan-ikan. Wih, strike lagi. Gimana, Peh? Tenggiri sabun padahal itu cuma 1 tetes dipakainya. Langsung. Ini buat di kolam Adipura, dipakai di warlock. Mantap. Sep, udah Sep. Serok lagi Sep. Nih, setetes tenggiri sabun. Kebiasaan Aseptariat Cahyadi melakukan tindakan pemerasan terhadap kenepo. Wah, ada nih. Ada mantep ya. Gimana Pi? Sedap ya. Sedap. Ada sedap ya. Terbukti ya Pi ya, tenggiri sabun bisa pakai mancing ikan mas ya. Mantep malah. Mantep malah. Kemarin kita coba tes lele di Bali, mantep neter. Nih kita coba pakai 1 tetes ini loh. Ini lagi nyuntik yang walang, nggak tahu nanti dipakai nggak tahu nggak. Kalau misalnya tenggiri sabunnya masih oke, itu nggak usah dipakai aja ya Sep ya. Iya. Tapi lihat aja situasi. Dan ya, setelah tadi bolak-balik ke pusat penimbangan ikan, nimbang ikan cuma 7 kilo, 8 kiloan, dan inilah ikan yang 9 kilonya. Lagi-lagi Papau yang membantu ke pusat penimbangan ikan-ikan. 9 kilo. Mantep Pi, 9 kilo Pi. Nominasi kedua bos. Oke.
Oke, menjelang sore hari, Asep Taryat Cahyadi melakukan tindakan penyuntikan umpan. Esen walang melonnya ditambahin 30 tetes ya, yang asalnya 5 tetes, jadi total 35 tetes. Ini waktu pemancingan sudah berjalan hampir sekitar 1,5 jam. Masih ada 3,5 jam lagi ya, karena durasi totalnya tuh 5 jam. Nah, ada lagi nih walang melon yang pakai 35 tetes. Asli ini tuh bikin neter banget. Kalau di awal main 5 tetes dapat ikannya tuh lama. Nah, kalau ini tuh cepet banget. Ada lagi, Bi, ada lagi. Gimana ini? Gitu, lumayan tapi lah. Lumayan ya, lumayan. Senja yang indah bersama Api Pejero. Ini MH Mancing masih ada di nominasi 2 ya. Nah, kalau mau naik ke nominasi 1 tuh harus bisa naikin ikan yang 10 kilo lah. Wah, tapi lihat ikan yang naiknya masih kecil-kecil. Nggak apa-apa, anak-anaknya dulu yang naik. Ntar ibu bapaknya pasti nyusul. Ada lagi, ada lagi. Semakin sore umpan di lahap ikannya tuh semakin cepet banget, neter banget nih Om. Akankah yang 10 kilonya kita berhasil naikin? Sep, itu ada lagi, Sep. Kerja, Sep. Masih jauh. Masih jauh. Sayangin Api Pajero, sayang. Sayang dulu Api Pajeronya, sayang. Sayang. Ya, menyayangi. Wah, cili-cili ya, Bos ya. Mantap. Ini mantap nggak, Pi? Mantap. Kalau sama tarikan janda, mantep mana? Dua-duanya. Janda yang mana dulu ini? Merah lagi. Dan ternyata kita tuh dapat ikan merah lagi. Nah, kalau segede ini dikira-kira 7 kilo up, ditimbang aja ya Om ya. Seperti biasa langsung saja papau menuju ke pusat penimbangan ikan-ikan ya. Menjelang detik-detik adzan maghrib, sambaran pun berhenti sejenak. Malah dihiasi dengan adegan mocel lagi. Dan kalau ini strike ikan sapu-sapu. Wah, helikopter perang nih bos. Si Om Kolam yang tugasnya memeriksa umpan pun kemudian singgah di lapak-lapak kembali untuk memeriksa umpan-umpan. Ini mancingnya banyak yang skip ya, nggak kerekam karena aktivitas maghrib dan isya. Dan tiba-tiba seonggok gorengan pun mendarat di lapaknya MH Mancing. Tapi Jepri nggak makan ya, karena ingat pepatah istri katanya jangan makan dulu sembarangan. Ya udah makan ubi aja ya, karena dibekelin sama istri dari rumah. Ada lagi nih. Wow, mantap. Makin malam esen walang melon tuh makin berulah, neternya tuh nggak karu-karuan, tapi dapat ikannya tuh yang kecil-kecil. Inilah detik-detik penagihan oleh Teteh Kolam, kalau mancing bayar woi. Karena hari semakin malam gelap dan ikan yang naik tuh ikan yang 8 kilo, 7 kilo, 8 kilo. Asep Taryat Cahyadi pun berinisiatif membuat umpan lontongan dari pelet bandul pengumpul ikan yang diteteskan esen walang melon sebanyak 30 tetes. Nah, jadi uji coba esennya mantep kan, di media aci udah dan sekarang di media pelet. Karena kita juga mau target ikan yang 11 kilo, soalnya yang 10 kilo tuh udah ada yang berhasil naikin ya lapak orang lain. Ya tuh ada orang bule lagi ngoblo ngaduk-ngaduk pelet cuma di kolam ya. Ini tuh durasi mancingnya sisa tinggal kurang lebih 2 jam lagi ya. Nah, umpan peletnya sudah kalis nih, siap untuk diumpankan membungkus mata kail. Tanpa berlama-lama dan berpikir panjang, umpan oblonya langsung aja dimainkan, langsung dilempar cari titik meja makan ikan-ikan babon di dalam kolam Pi. Dan ya, tanpa menunggu lama umpan lontongannya langsung dihap sama ikan. Kira-kira segede apa ya? Langsung diserok aja sama Asep Taryat Cahyadi dan berhasil landing. Dan ternyata masih ikan kecil ya. Lalu Asep Taryat Cahyadi pun nuntutan gegeroh meresihan baskom yang sudah tidak terpakai. Kembali dia pun melakukan aksi pemerasan terhadap kanebo. Lagi jorannya melengkung. Ini kalau Nicole perhatikan dari tabiat menarik ikannya, kayaknya ini tuh ikan ukuran lumayan nih. Kita langsung aja lihat ya hasilnya segede apa. Langsung aja diserok oleh Asep Taryat Cahyadi. Tuh beneran gede kan, langsung aja dicelupkan ke dalam air jolang. Setelah itu dimasukkan kepada tas yang biasa dipakai ke pusat penimbangan ikan-ikan. Dan papau pun langsung berjalan untuk menimbangnya. Papan timbangan ikannya kejauhan, Diju malah ngeblur. Lagi-lagi strike ikan sapu-sapu nih bos. Wah, dan baru kali ini lihat Api Pejero strike sambil berdiri kayak gini. Kayaknya ini ikannya gede nih. Oke, nggak apa-apa ya, videonya dicepet-cepetin aja karena faktor durasi juga nih. Nah, selain ikannya gede, nggak mau diem juga. Ini sampai-sampai Asep Taryat Cahyadi berpindah ke sektor sebelah kanan nih untuk menyeroknya. Dan lihat nih, ikannya lumayan gede, tapi untuk 11 kilo kayaknya belum deh. Seperti biasa dicelupkan dulu ke air jolang lalu dimasukkan ke dalam tas penggembol ikan.
ikan. Dan Papau pun kembali melangkahkan kakinya menuju pusat penimbangan ikan-ikan. Karena merasa penasaran, ini Nicholas mengintil dari belakang untuk mengikuti menyaksikan prosesi penimbangannya. Dan di sini detik-detik Nicholas bertemu dengan Algojo, sang penimbang ikan yang bertopi putih ini. Dan berat ikannya 9 kilo 200 gram. Asep Tarya Cahyadi pun semakin semangat menggerendel-gerendel umpan. Begitu juga dengan Apih Pejero yang langsung menginstruksikan agar supaya satu tutup botol esen walang melonnya ditumpah ruahkan kembali ke dalam umpan lontongannya supaya lebih neter lagi ikan-ikan babonnya. Sementara Asep Tarya Cahyadi sibuk mengoblok, Apih Pejero pun memasang umpannya sendirian. Masa Nicholas yang bantuin? Nicholas kan kameramen. Langsung aja umpan lontongan esen walang melon yang super kenceng ini langsung dimainkan. Lempar lagi, Pih, cari titik meja makan ikan-ikan babon tuh deket kincir tuh. Lagi-lagi dan lagi Om sang pengecek umpan dari kolam pun menyambangi setiap lapak para pemancing. Wah, mantep ini mah Om. Periksa terus umpannya Om, kali ini beda orang ya. Semua umpan yang ada di lapak pun dicek dan alhamdulillah masih aman. Umpannya MH Mancing nggak ada masalah. Ya iyalah, MH Mancing ingin ngejaga reputasi nama baik, menjunjung tinggi sportivitas, nggak akan main curang-curang dong. Lagi-lagi tindakan pemerasan terhadap kanebo. Menjelang detik-detik akhir umpan lontongan walang melonnya tuh mantep banget, neter banget. Nah jadi kayak gini ya, sekelumit tupoksi Asep Tarya Cahyadi seperti ini ya. Dia tuh serok ikan. Nah setelah ikannya tenang tuh kailnya tuh dicabut-cabutin dulu nih. Nah setelah kailnya tercabut tuh ikannya tuh nggak langsung diurus. Dia tuh masang dulu umpan ya, supaya nah si angler tuh Apih Pejero pun tuh mampu melempar umpan dulu. Nah kalau umpannya udah dilempar baru ngurus ikan yang baru landing. Nah karena ikan ini lumayan gede, seperti biasa dicelupin ke air jolang lalu dimasukin kepada tas pembawa ikan-ikan babon. Dan seperti biasa Papau pun mulai melangkahkan kakinya menuju pusat penimbangan ikan-ikan. Dan Apih Pejero pun nggak lengah. Lalu dia pun melanjutkan tugasnya, yaitu bedol-bedolan bersama ikan-ikan babon. Ya kita semua juga paham kalau aktivitas ini tuh begitu melelahkan, tetapi semua ini harus kita selesaikan. Kita itu harus menyelesaikan apa yang kita mulai. Ya kalau mancing seperti ini apalagi durasinya 5 jam, kita semua juga lelah ya. Angler lelah, Asep Tarya Cahyadi lelah nyerokin sama ngumpanin. Ini Nicholas juga lelah ngevideoin bulak-balik sana sini ya. Papau juga lelah nimbang-nimbang ikan. Salah satu hiburan biar nggak terlalu lelah tuh ya, mainin anak kucing yang ada di kolam aja nih. Saya kasih ke Asep Tarya Cahyadi. Dan Asep Tarya Cahyadi pun begitu menyayangi anak kucing ini. Lalu dia pun memberikan anak kucing ini kepada Apih Pejero. Dan Apih Pejero pun begitu mengasihi anak kucing ini. Dan karena tiba-tiba strike, Apih Pejero pun melemparkan anak kucing tersebut ke dalam kolam. Enggak tuh, masa sesadis itu. Nih ada si Meong lagi main di belakang. Dan kegiatan strike pun terus berlanjut, bedol-bedolan sama ikannya. Aktivitas penyerokan ikan pun semakin gegap gempita. Dan aktivitas pencelupan ikan ke dalam jolang pun makin semarak diikuti serta-merta oleh kegiatan memasukkan ke dalam kantong babon. Lalu Papau pun kembali ke pusat penimbangan ikan-ikan. Dan Apih Pejero pun seakan tidak mengenal lelah. Dia terus-menerus menaikkan ikan-ikan di dalam kolam untuk menghadiri daratan bersama kita semua. Sebenarnya ini Nicole tuh udah lelah banget, apalagi masih dalam masa-masa pemulihan. Tapi mau bagaimana lagi, ini terjadi strike terus-terusan. Gak direkam sayang, nanti gak masuk konten dong. Apalagi sekarang pas kebagian Papau lagi sholat Isya, Asep Tarya Cahyadi harus bekerja sendiri memasukkan ikan ke kantong, lalu dia pun berjalan ke pusat penimbangan ikan-ikan. Wah, betapa melelahkannya menjadi MH Mancing. Waktu pemancingan pun telah selesai nih, ada Om yang meminta sisa umpan. Ya udah kita kasih aja. Kali ini kita gagal dapetin ikan induk paling besar ya. Oke, makasih ya Teh. Ini total. Pas Nicholas tanyain ke panitia, ternyata MH Mancing tuh dapat juara total ikan babon terbanyak. Oke deh, makasih Om udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.